Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda dan berada, apapun agama Anda, aliran Anda, pokoknya kita satu, saudara bangsa Indonesia. Oke. Ini pagi hari di kota Mekah, pukul 3. Nah, ini pukul 3. Ya, jam berapa nih? Ya, jam pukul 3.51 menit. Insya Allah nanti kami pukul 4:30 turun ke Masjidil Haram. Ya, di situ kita melaksanakan ya macam-macam lah, apa tahajud apa-apa. Karena di Mekah ini atau Madinah sama ya, subuhnya itu jam 5:30 loh kalau di sini. Jadi ya bisa kita sedikit tarik waktunya gitu. Sekarang hari Rabu tanggal 6 2024. Kami lagi siap-siap pengen umroh badal. Mohon doanya saudara-saudara kami yang ada di manapun Anda berada menonton video saya ini. Jadi yang hendak disampaikan pagi hari ini adalah ya ternyata ada pertanyaan kepada kita. Pak Abu Fikri, apakah benar di dalam dada kita ini ada rumah Tuhan? Nah, itu. Atau rumah Allah. Karena ada kalimat yang mengatakan kalbu mukminit baitullah. Nah, hatinya orang beriman itu adalah baitullah. Nah, jadi kita tidak langsung jawab karena kita lihat dulu orang ini bertanya apa mau menguji, apakah apa gitu kan. Karena masalah rumah Allah yang ada dalam dada ini kan sensitif. Sensitif artinya itu kita katakan iya nanti ada yang protes, kita katakan tidak nanti ada yang protes. Nah, tapi pada pagi hari ini sambil menunggu kami untuk acara subuh ya Pak Yor ya. Yeah. ini kami di dalam ruangan ini ada 4, ada Pak Marlis, atau orang tua kami, ada Pak Jurnalis, ada anak kami Pak siapa? Muhammad Abidin, nah, panggilannya Abi ya itu. Jadi alhamdulillah umroh awal sudah dilaksanakan, nanti umroh badal. Umroh badal ini artinya mungkin ayah kita, ibu kita yang sudah meninggal belum sempat umroh, kita umrohkan dengan usaha kita hari ini. Jadi biasa itu saudara-saudaraku, walaupun orang tua kita sudah meninggal, kita masih bisa memberikan kebaikan kepada beliau. Jangan sampai kita berpegang kepada, wah kalau orang sudah mati itu udah habis masanya tuh. Ya kalau tubuhnya kan udah mati memang, kalau ruhnya kan tidak pernah mati. Ruhnya masih membutuhkan sesuatu yang perlu dimiliki di tempat situ. Nah, jadi ingkata amaluhu ila izamata ibnu Adam ingkata amaluhu. Kalau mati anak Adam maka terputus amalnya. Benar itu. Nah, yang kita perlu tahu adalah anak Adam itu yang mana gitu. Nah, anak Adam itu begini ya. Kalau Adam itu terbuat dari tanah, anaknya terbuat dari saripati tanah. Mana itu anak Adam ya? Ini tubuh kita nih. Nah, ini anak Adam nih. Adam terbuat dari tanah, nah anaknya terbuat dari saripati tanah. Nah kalau anak Adam ini mati, terkubur di tanah, ya selesai memang. Habis amalnya, tidak bisa bergerak lagi dia. Jadi hadis itu benar. Nah, tetapi ruhnya yang ada dalam diri anak Adam saat dia masih hidup, wah itu masih berjalan, masih hidup. Jadi dikatakan oleh Nabi Muhammad, jika mati anak Adam, putus semua amalnya, itu tidak bisa dibantah itu. Ya bagaimana bisa beramal, bagaimana bisa berbuat, ya uang udah mati kan, badannya udah kaku, dikubur di tanah, udah hancur jadi tulang, kan tidak bisa bergerak lagi. Tetapi ruhnya tetap action, ruhnya tetap berjalan. Makanya dalam ajaran Islam itu ada usaha-usaha anak untuk misalnya begini, oh ya datang ke rumah kami, ya, kami mau doa puasa, saklus, doa arwah. Nah, doa arwah itu artinya doa untuk para roh, para arwah, para penduduk-penduduk kita. Ada yang mengatakan, oh tidak sampai itu begini begitu, ya silakan saja, tidak apa-apa. Tapi ingat ya, bahwasanya hadis Nabi itu sendiri menjelaskan itu, jika mati anak Adam, ya izamata ibnu Adam, ingkota amaluhu ila min salasin kan gitu. Jika mati anak Adam, putus amalnya kecuali. Nah, kecualinya ini harus kita tanya. Kecuali apa? Kecuali 3 hal. Apa itu? Pertama, sadaqatin jariyah.
Sedekah jariah. Sedekah jariah ini artinya karyanya ayah kita dulu. Karyanya mak kita dulu. Ya maaf kita ngomong lah kan. Kalau kita lahir ada ini kan karena mak bak kita punya karya. Dan sebuah pekerjaan kerjasama yang baik. Nah itu. Maka lahirlah kita. Itu tidak bisa dipungkiri. Oleh karena itu jika anak ini melakukan kebaikan untuk dirinya, untuk keluarganya, tanpa harus mengalamatkan kepada ayah bundanya yang sudah meninggal, itu pun sudah sampai. Sudah sampai. Apalagi dinaikkan ila ruh. Anu bin anu atau binti anu. Silakan. Sampai insya Allah. Karena Allah itu tidak pernah mempak-pak, ya, mengkamar-kamarkan, membatasi antara ruh yang satu dengan ruh yang lain. Dari hidup ini sampai kita mati. Sama. Jadi, apapun kebaikan sang putra, sang putri, setelah ya bundanya meninggal, itu sampai. Nah, di antaranya sedekah jariah. Sedekah jariah itu artinya sebuah karya daripada ayah bunda yang dianya masih ada. Seperti kita sekarang ini. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita masuk kepada bahasan kita ya. Kalau masalah haji umroh badal insya Allah akan kita laksanakan. Nanti Pak Manis, Pak Jurnalis, saya, Abi, dia akan melakukan umroh untuk orang-orang yang belum diumrohkan. Kalau haji ya orang-orang yang belum dihajikan, tapi kan kita belum haji, kita umroh. Baik, kita masuk pada cerita yang saya siapkan tadi. Dalam Al-Quran itu ada kalimah yang berbunyi. Ini menjawab pertanyaan apakah benar ada rumah Allah di dalam dada kita. Nah itu. Karena ini Baitullah fil kita ataupun di dalam diri kita itulah hati. Atau qalbul mu'minin Baitullah. Nah, hatinya orang beriman itu adalah rumah Allah. Tapi jangan diartikan hati itu adalah darah merah itu, yang kental, yang ada itu. Karena pengertian hati itu luas. Ya pertama memang yang ada bentuknya merah itu. Yang kedua fuad. Fuad itu rasa. Nah rasa pada diri seorang yang beriman itu rumah Allah. Nah sekarang mari kita lihat penjelasan daripada Allah Rasul yang ada pada surah Al-Baqarah. Jadi Allah berfirman ya Rasul yang menyampaikan firman itu melalui via nabinya ya Nabi Muhammad bin Abdullah di Mekah waktu itu. Wa ahadna ila Ibrahim wa Ismaila antohiru baiti li ta'ifina wa akifina wa rakaati sujud. Jadi perintah itu Pak Yur katanya aku perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail agar mereka membersihkan rumahku. Nah, bait itu rumahku. Nah, bagi siapa? Bagi orang yang tawaf, i'tikaf, ruku, sujud. Jadi kalau kita tidak menggunakan akal pikir kita feelingnya ke Mekah, feelingnya ke Ka'bah. Karena ada kalimat wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail antohiru baiti. Nah, baiti itu rumah. Nah, yang perlu kita garis bawahi, rumah itu rumah Allah, oke, kita setuju. Tapi rumah Allah bagi siapa? Nah, untuk siapa? Di ta'ifina wa akifina uraqa'it sujud. Nah, rupanya rumah Allah yang diperuntukkan bagi mereka yang tawaf, bagi mereka yang i'tikaf, bagi mereka yang ruku dan sujud. Nah, pertanyaannya, bisakah seseorang itu tawaf tanpa ruh? Bisakah seseorang itu i'tikaf tanpa ruh? Bisakah orang itu ruku tanpa ruh? Bisakah orang itu sujud tanpa ruh? Jawabnya tentu tidak bisa. Berarti tubuh badan jasad itu adalah casing. Sejatinya apa? Ruh. Nah, mana itu rumah ruh yang ada pada tubuh kita? Berkatalah Rasulullah, abdi fi qalbi mu'min. Nah, hambaku dalam hatimu itu namanya mukmin. Nah, mukmin itu adalah nama ruh. Ternyata rumah Allah bagi orang yang tawaf itu adalah rumah ruh. Nah, itulah hati. Maka benar kalau di dalam diri kita itu ada rumah Allah. Untuk siapa? Untuk orang tawaf, untuk orang i'tikaf, ruku dan sujud. Jadi rumah Allah itu pertama Baitullah hakikat, kedua itu tadi Masjidil Haram, keempat masjid sekitar rumah kita, ya kelima yang ada dalam diri kita. Nah, jadi
baiti di Taifin. Rumahku bagi mereka yang tawaf. Yang tawaf bukan tubuh, tapi roh. Tapi nampak di tubuh. Nah, roh ini ada di hati. Itulah rumah Allah. Bersihkan itu. Bersihkan itu. Bagaimana cara membersihkan? Jangan tanyakan cara membersihkan dulu. Oh, apanya itu yang kotor kok harus dibersihkan? Oh, rupanya maksud Allah itu yang di dalam hati itu, roh itu, jangan sifat pantang kelintasan. Ya, lihat orang kaya ndak bisa, lihat orang sukses ndak bisa, lihat orang berhasil ndak bisa. Bawaan itu ya iri, dengki, benci. Ya ngapain? Ya yang kaya dia, yang berhasil. Usaha dia kan, bukan uang kita juga. Tapi itulah penyakit hati. Itu dibersihkan itu. Jangan sampai ada pada diri setiap seorang muslim. Jangan ada. Kemudian pantang kerendahan. Mau tinggi sendiri Pak Paris, mau hebat sendiri, suci sendiri, orang lain kotor gitu. Itu pantang kerendahan. Itu juga dibersihkan. Kalau ada dalam hati kita itu merasa benar sendiri, bagus sendiri, itu dibersihkan. Itu tidak baik kata Allah dan Rasul. Makanya dalam hidup beragama itu kita tidak boleh menjektis ataupun menyalahkan orang. Karena pemahaman orang, keyakinan orang itu pencapaian rohaninya itu. Pencapaiannya dia itu. Maka kita hargai, walaupun mungkin kita itu salah. Tapi kita hargai dulu. Kenapa? Karena itu adalah pencapaian mereka. Misalnya begini, Pak Abu Fikri, menurut saya Allah itu jumlahnya 10. Bagaimana itu? Cocok saya bilang. Mantap. Tapi untuk Anda. Gitu. Kalau saya tidak. Bagi saya Allah itu Esa. Esa itu artinya satu yang meliputi segala-galanya. Itu Esa. Nah jadi kita tidak ribut, tidak bertengkar, tidak saling salah menyalahkan. Tapi kalau kita mengatakan, oh tidak benar itu, salah itu, sesat, kafir. Kamu harus gaduh dengan MUI, kamu harus dijerat pasal penistaan agama. Nanti dulu. Karena kadang orang ini kan dia baru belajar agama, dia baru mau ngomong agama, udah kita patahkan. Pelajari dulu orang dia ngomong ini siapa. Ya karena dalam pengalaman dulu Pak Marius, Nabi Ibrahim itu mengatakan matahari itu Tuhan, bulan Tuhan, bintang Tuhan. Apa itu salah? Ya tidak bisa kita salahkan juga. Bahkan Allah pun tidak menyalahkan. Nah, dibiarkan oleh Allah. Allah tersenyum. Nah, jadi lambat laun akhirnya ternyata apa? Ibrahim tidak seperti itu. Jadi sesuatu yang sempurna itu bermula daripada yang tidak sempurna. Yang baik itu bermula daripada tidak baik. Yang benar itu bermula daripada yang tidak benar. Pelan-pelan dia melangkah kepada kesempurnaannya. Jadi kita harus lihat itu dulu. Nah, jangan kita jangan langsung kita potong. Kecuali kalau itu memang nyeleneh. Misalnya begini, kita boleh tukar-menukar istri. Itu tidak benar itu. Tidak benar itu. Jadi yang jelas-jelas salah itu tetap kita kan tidak benar. Oh minum arak itu boleh. Oh makan babi itu boleh. Itu tidak benar. Tapi tidak perlu kita peruncing. Ya, tidak perlu kita persoalan secara besar-besaran. Nah, itu. Baik, kita cerita tadi. Nah, kemudian di hati kita itu ada sifat rakus pantang kekurangan itu. Uang sudah banyak, pangkat sudah tinggi, harta sudah banyak, tapi masih mau juga mengambil hak orang. Nah, tabiat itu harus dihapus, dibersihkan. Yang terakhir, pantang tersinggung. Nah, kita ini kan gampang tersinggung nih, tersinggung. Kalau diskusi, debat, tidak mau kalah. Nah, itu juga harus dibersihkan. Karena itu bagian daripada kekotoran rumah, kekotoran hati yang dikatakan oleh Allah tentang Ibrahim dan Ismail tadi. Nah, jadi sifat empat tadi, pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Kalau disatukan dia memunculkan 10 sifat. Ajib. Nah, ajib itu apa Pak Abu? Ajib itu artinya bangga dengan diri sendiri. Kamu belum, kalau saya loh. Nah, itu. Ada apa-apanya dibanding dengan saya. Nah, jadi kita bangga dengan diri kita sendiri. Wajar kita bangga, mungkin wajar-wajar saja, tetapi tidak wajar. Kenapa? Kita memang punya kelebihan. Punya keutamaan. Tapi kan itu kan kelebihan Allah, keutamaan Allah yang ada pada kita. Apanya yang mau dibanggakan? Tidak ada. Tinggal kita tawadu, jangan sombong terhadap kelebihan itu. Maka ajib itu harus dihapuskan dalam diri kita. Sudah tahu Pak Ria? Apa itu ria? Nah itu tadi.
Karena kita sudah merasa bagus, sudah merasa hebat, sudah merasa punya kelebihan. Nah, kita pengen menunjukkan kepada orang. Hei, aku ini punya kelebihan loh. Aku ini pintar loh. Itu ria namanya. Tetapi kalau ria dalam artian baik, boleh. Misalnya begini, kita nyumbang di masjid. Nanti Pak jurnalis sumbangan saya ini diumumkan ya di masjid. Tapi niat kita untuk mengajak orang juga ikut nyumbang gitu. Itu boleh. Ria untuk kebaikan dalam artian itu diperlihatkan. Sama dengan saya dulu diprotes, Pak Abu Fikri itu ria. Pak Abu Fikri itu sum'ah. Ria itu artinya memperlihatkan. Sum'ah itu memperdengarkan. Ya saya bilang namanya pendakwah. Ya dakwah ini kalau tidak diperlihatkan, tidak diperdengarkan, siapa yang akan tahu? Jadi memang harus diperdengarkan, harus diperlihatkan. Ya kalau tidak diperlihatkan, siapa yang akan tahu? Makanya kita buat video ini, ya dalam rangka ria, dalam rangka sum'ah, tapi untuk kebaikan. Tidak boleh juga Pak Abu Fikri. Berarti saya tidak bisa bikin video dong. Berarti Anda tidak bisa menonton apa yang saya sampaikan dong. Jadi cara kita berpikir itu ada ria, ada sum'ah, itu kita lihat apa latar belakangnya. Karena kata Allah dan Rasul, setiap perbuatan itu tergantung dengan apa yang dia niatkan. Apa yang dia inginkan dari perbuatan itu. Oke, itu dia. Itu takabur. Nah, setelah kita merasa besar, merasa hebat, kita yang perlihatkan, takabur. Membesar-besarkan diri. Wah, kalau kamu belum apa-apa. Oh, Ustadz itu belum apa-apa. Saya loh. Nggak boleh. Takabur itu artinya membesar-besarkan diri. Gitu. Nah, nanti ketika kita membesarkan diri, tahu-tahu ada teman kita, sahabat kita, yang kapasitasnya sama dengan kita. Sama-sama hebat, sama-sama pintar. Ini muncul iri. Ini kok tuh. Takut tempi gelombang kata orang awak tuh. Karena kita sudah terlanjur membesar-besarkan diri. Timbul iri. Nah, kalau iri itu, Pak, maksudnya adalah tidak suka melihat orang yang sama dengan kita. Apalagi lebih. Nah, dari iri pindah ke dengki. Nah, dengki berbahaya. Dia sudah mulai mencari intrik untuk menjatuhkan lawan. Dianggapnya lawan itu. Padahal bukan lawan, kawan, partner itu. Kalau ada ustadz hebat, bahkan lebih hebat dari kita, wah itu bukan lawan, itu kawan, bahkan partner. Kalau dia hebat dari kita, kan kita bisa belajar dengan dia. Kalau dia setara dengan kita, kan bisa diskusi. Kalau dia di bawah kita, kan kita bisa bimbing. Tidak ada masalah sebenarnya itu. Tapi ini penyakit hati ini, Pak. Dengki ini mengajak kita mencelakakan orang lain. Menjelek-jelekkan, wah Ustadz itu ngomong gitu aja. Kalau saya tahu persis, di belakang di rumahnya, dia itu begini-begini. Nah, ngapain? Ini suatu kekeliruan yang kita buat. Termasuk penyakit hati yang harus dibersihkan, kata Allah dan Rasul. Itu pesan beliau kepada Ibrahim. Wahidna ila Ibrahim wa Ismail antohir baiti. Nah itu. Aku titahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkan rumahku. Nah, rumahku bagi siapa? Rumah yang tawaf. Siapa yang tawaf? Kita lihat, keliling-kelilingnya itu tubuhnya. Tanpa ruh bisa? Tidak bisa. Berarti rumah ruh dalam dada kita itu hati. Bersihkan. Itu. Nah, sudah dia dengki, tidak mempan, hasut. Hasut, dia menghasut orang. Besok khutbah lebaranmu siapa? Ustadz Abu Fikri. Jangan, sesat itu. Itu. Sesat itu jangan. Tarawihnya siapa? Jangan, tidak benar kajiannya. Itu. Ya setelah hasut, fitnah. Hasut fitnah. Jadi, ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasut, memfitnah. Dia menghasut orang, jangan pakai ustadz itu, jangan dikawani. Dia memfitnah. Supaya apa? Hasutannya itu semakin mantap. Dia ciptakan cerita-cerita yang baru, yang jelek-jelek itu. Yang bagus-bagusnya dia simpan. Ini penyakit hati yang luar biasa di kalangan masyarakat kita, saudara. Ini dibersihkan juga, kata Allah, melalui Ibrahim dan Ismail. Yang cerita ini Rasulullah nih. Kita tukang dengar dan tukang mempelajari. Sudah itu, sudah dia menghasut, fitnah. Dan apa lagi? Hasut, fitnah, tomak. Tomak dia pengen, dia meraup semuanya itu. Wah, pujian untuk dia itu. Tomak. Itu loba. Kalau sudah loba, bahaya. Itu yang namanya gila hormat. Kalau tidak di depan, tersinggung. Yang terhormat Bapak Anu, Ibu Anu, tidak tersebut namanya, tersinggung. Itu loba. Gila hormat dalam istilah kita sekarang. Akibat apa? Mulai daripada ajib ria tadi. Terakhir sombong. Sombong itu merasa dirinya besar. Merasa dirinya hebat. Padahal tidak ada kebesaran itu
Tidak ada kehebatan itu melainkan dari Allah semuanya. Ada kalanya dan langsung dari Allah kepada Rasul, ada kalanya langsung dari Allah kepada kita. Jadi kehebatan kita, kepintaran kita, kebesaran kita, satu pun tidak ada yang kita punya. Semuanya adalah milik Allah, milik Rasul, yang ianya ada di kita. Wah, ini kita nih, Pak Abu Fikri bisa ngomong di video ini bagaimana nih? Kok dia bisa menguraikan, Pak Abu Fikri tidak bisa ngomong. Nah, Pak Abu Fikri tidak bisa berbicara, tidak ada suara, tidak ada gerak, dia itu. Nah, kan dulu sudah pernah kita sampaikan. Apa kita katakan? Seketika Anda bersuara, Anda berkata, Anda bergerak. Tanpa tubuh bisakah? Oh, tidak bisa Pak Abu Fikri. Nah, berarti tidak ada kita di situ kan? Kemudian, diadakan tubuh. Dilahirkan tubuh. Siapa yang membuat? Kitakah atau Allah? Ternyata, siapa Pak Yor? Allah. Ternyata Allah yang menjadikan tubuh kita. Kita klaim, oh ini tubuh saya nih. Sejak kapan ente bikin? Kapan Anda buat tubuh? Jangan dong. Nah, itu kalau kita mengklaim, kita kena penalti loh. Nah, itu. Jadi, suara, kata, dan perbuatan tidak terjadi tanpa tubuh. Ternyata tubuh juga bukan kita yang punya, Allah yang punya. Nah, sudah. Seketika kita mendengar, melihat, merasa berpikir, kita cerdas, kita klaim pula kita. Kita katakan kita. Padahal Allah katakan pada surat As-Sajdah ayat 9. Coba Bapak cek itu. Tsumma sawahu wa nafakhu fihi min ruhihi. Nah, itu dia. Seketika sempurna batang tubuh itu, aku tiupkan rohku ke dalamnya. Nah, jelas rohnya Allah. Apa yang terjadi? Setelah ditiupkan roh itu, yang tadi kita punya telinga tidak bisa dengar, bisa dengar. Tadi kita punya mata tidak bisa lihat, bisa lihat. Tadi kita punya hati tidak bisa rasa, bisa rasa. Yang tadi kita punya otak tidak bisa berpikir, bisa berpikir. Itu siapa? Kita? Enggak. Allah tidak pernah ngomong kita loh. Summa sawahu wa nafakhu fihi min ruhihi. Ruhihi itu aja rohnya dia. Ruhnya Allah. Tidak ada kita. Mulai bersuara, bergerak, berkata, bukan kita. Bertubuh, bukan kita. Ternyata mendengar, melihat, mencium, berpikir, merasa, berkata, bukan kita. Makanya Allah katakan, innahu ya'lamukum bizati sudur. Dia mengetahui tentang kamu dengan zat yang ada dalam dada. Ada zat Allah dalam dada ini. Zat itulah yang mendengar di telinga, melihat di mata, mencium di hidung, bersuara, berkata di lidah, berpikir di otak, merasa di hati, bergerak di tubuh. Jadi zat Allah itu yang bergerak, yang mendengar, melihat, merasa, mencium tadi. Bagaimana dia tidak tahu? Oh, Pak Abu Fikri, kalau kita sembunyi-sembunyi, apakah Allah itu tahu? Oh, kita melakukan kemaksiatan. Oh iyalah. Kita mendengar dengan pendengarannya dia, melihat dengan penglihatan dia, bersuara-suaranya dia, berpikir-pikiran dia. Jadi bagaimana tentang kita? Ya, kita ini ada, saudaraku. Seketika Allah mengatakan ada. Fa iza arasaya ayyakulalahu kun fayakun. Kalau dia menghendaki sesuatu, cukup dia ngomong jadi, maka jadi. Termasuk kita. Oke, Abu Fikri, aku nyatakan bahwa engkau ada. Adanya Abu Fikri itu karena Allah katakan ada. Walaupun saya tahu saya ini tidak ada, saya tahu. Boleh bersuara, berkata, bergerak, berfisik, mendengar, melihat, bukan saya, tapi rohnya Allah. Tapi kalau Allah mengatakan rohnya dia itu adalah saya mau bilang apa? Kan dia berkehendak begitu. Yang penting kita jangan mengatakan kita adalah dia. Itu tidak boleh itu. Itu bahaya, tidak boleh itu. Oh, saya ini Allah, tidak boleh. Termasuk saya ini pintar loh, hebat loh, besar loh. Jangan. Yang pintar, yang hebat, yang besar itu adalah Allah. Nyata semua itu pada diri kita. Itu benar. Makanya tidak ada kesombongan. Oke? Nah. Jadi, pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Digabung, muncul 10 sifat. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, minat, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4, 14, muncul 3 sifat. Benci, dendam, dan menghancurkan. Ini penyakit hati. Kotoran diri. Kata Allah kepada Ibrahim dan Ismail. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail antohir baiti. Bersihkan rumahku bagi mereka yang tawaf. Bagi roh itu. Artinya hati kita dibersihkan, saudara. Pak Abu, kalau hati tidak bersih, kalau masih ada kebencian iri kepada teman, bagaimana? Anda tidak akan diterima oleh Allah seketika Anda sholat. Bayangkan. Tidak akan diterima. Nanti ditendangnya kita. Waduh, gawat ini Pak. Kenapa begitu Pak Abu Fikri? Nah, dia itu suci, tidak akan menerima kecuali yang suci pula.
Maka dia perintahkan untuk kita mensucikan diri. Itu. Tapi apakah kita bisa mensucikan diri kita? Jawabnya tidak bisa juga. Nah, itu dia. Jadi dia perintahkan kita mensucikan diri. Kalau tidak suci, dia tidak terima kita. Pertanyaannya, apakah bisa kita mensucikan diri? Jawabnya tidak bisa juga. Jadi bagaimana caranya? Ikuti kehendak Allah. Ikuti perintah Allah. Jauhi larangannya. Itulah salah satu cara untuk mensucikan diri. Satu diantaranya, sholat. Menghubungkan rasa diri kepada Allah di dalam sholat. Makanya seketika kita ruku, kita baca apa? Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Sucilah engkau ya Allah. Besarlah engkau ya Allah. Terpujilah engkau ya Allah. Ditanya oleh Allah, Abu Fikri, yang kau sucikan siapa? Yang kau besarkan siapa? Yang engkau pujikan siapa? Oh, jawab kita, oh engkau ya Allah. Engkau lah yang aku sucikan, yang aku besarkan, yang aku pujikan. Tentu Allah akan tertawa. Rasul akan tersenyum. Ya betapa tidak orang kotor kayak kita membersihkan Allah. Orang kerdil kayak kita membesarkan Allah. Memuji Allah pula, biar Allah tidak pernah. Makanya kata Allah, yang benar adalah Abu Fikri, seketika kamu ruku, waktu itulah saya yang mensucikan dirimu, yang membersihkan batinmu, sehingga kamu itu bisa memandang dengan baik tentang kebenaran dan kesalahan. Kemudian seketika kamu ruku, saya yang membesarkan jiwamu, sehingga kamu itu bisa kuat seketika dipitnah orang, diombang-ambingin kehidupan, kamu bisa kuat. Terakhir, seketika kamu ruku, sayalah yang memuji kamu, sehingga tidak satu pun penduduk langit dan bumi yang tidak kenal siapa kamu, karena aku yang memuji kamu. Nah, oleh karena itu, untuk apa kita minta pujian manusia kecil? Gitu, saudaraku. Jadi itu sajalah kajian kita pagi-pagi ini, karena kami udah siap-siap berangkat ya Pak Ir. Ya. Jadi gitu ya, bersihkanlah hati kita, rasa kita, hilangkan semua penyakit hati tadi. Kenapa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Dalam hati mereka itu ada penyakit, ada kotoran, Allah akan tambah penyakit itu. Kemana? Ke tubuh, ke badan, ke jasad. Artinya, kalau kita sering benci sama orang, iri sama orang, benci sama orang, suatu ketika kita akan sakit. Apakah jantung, ambeien, macam-macam itu datang semua saudaraku. Nah itulah makanya kita harus sholat. Di dalam sholat, jika sholat itu tepat dan benar, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar, di tempat yang mengalir air di bawahnya, di situ ku cabut penyakit dalam dada mereka. Setelah dicabut, habis satu, habis dua, selesai, sehat. Muka kita berseri-seri, suara kita lemah lembut, kata kita bersih, tidak pernah benci sama orang, tidak pernah iri. Tidak ada gunanya, saudara. Oke, terima kasih karena kami mau siap-siap berangkat di bidang kuasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.